Halo semuanya, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi obat. Nah, apa saja yang harus dibahas? Yuk kita simak videonya. Nah, dari video ini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu untuk rekonsiliasi obat, serta kapan digunakannya. Kemudian ada wawancara BPMH atau wawancara secara open-minded kepada pasien ataupun keluarga pasien tentang obat yang digunakan. Kemudian ada analisis diskrepensi tentang kesenjangan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian ada cara pengisian formulir rekonsiliasi obat, dan juga ada komunikasi SBAR. Topik yang pertama itu ada rekonsiliasi obat. Nah, apa itu rekonsiliasi obat? Teman-teman, rekonsiliasi obat itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan membandingkan seluruh obat yang digunakan pasien selama terapi obat diresepkan, guna untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan. Menurut WHO, tahun 2007, proses ini melibatkan pengumpulan riwayat obat yang paling akurat dan lengkap, termasuk obat resep, obat bebas, obat herbal, serta suplemen yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, tujuan dari rekonsiliasi obat ini merupakan mencegah terjadinya medication error yang dapat membahayakan pasien, untuk memastikan kesenambungan terapi obat pasien selama proses perawatan berlangsung. Kemudian tujuan yang lainnya juga untuk meningkatkan keselamatan pasien dengan memastikan obat itu diberikan sesuai indikasi, dosis, dan waktu pemberian, sehingga mencegah terjadinya efek samping obat dan mengoptimalkan hasil terapi yang dilakukan. Nah, dalam rekonsiliasi obat juga ada beberapa manfaat. Nah, manfaatnya itu adalah untuk menurunkan angka kesalahan pengobatan dan kejadian efek samping obat. Nah, pelaksanaan rekonsiliasi obat juga meningkatkan kualitas dan kenyamanan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Rekonsiliasi obat juga membantu tenaga kesehatan untuk memastikan itu pasien menerima terapi obat secara tepat dan juga rasional. Selain itu, tenaga kesehatan juga dapat meningkatkan komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pengolahan terapi pasien. Nah, untuk waktu pelaksanaan rekonsiliasi obat kapan? Nah, waktunya itu ketika pasien pertama kali masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti IGD ataupun rawat inap. Rekonsiliasi obat juga perlu dilakukan setiap terjadi perpindahan pelayanan ataupun perubahan penanggung jawab perawatan pasien. Nah, proses rekonsiliasi obat juga wajib dilakukan ketika terjadi perubahan terapi obat, termasuk penambahan, penggantian, atau penyesuaian dosis obat. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, rekonsiliasi obat juga harus dilakukan saat pasien dipulangkan untuk menjamin kesinambungan terapi setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mengontrol atau mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas terapi obat. Nah, tenaga kesehatan apa saja yang terlibat dalam proses rekonsiliasi obat? Nah, proses rekonsiliasi obat ini dilakukan dan bertanggung jawab bersama oleh yang melibatkan dokter, apoteker, maupun perawat. Nah, apoteker ini memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian terapi obat pasien. Kolaborasi antara tenaga kesehatan diperlukan untuk memastikan rekonsiliasi obat ini berjalan dengan efektif dan berkesinambungan. Nah, materi kedua yang akan saya bahas yaitu wawancara BPMH atau Best Possible Medication History. Nah, BPMH ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan riwayat penggunaan obat pasien secara paling lengkap, akurat, dan terverifikasi, yaitu mencakup seluruh obat yang dikonsumsi pasien, baik itu obat tradisional, obat herbal, suplemen, vitamin, dan juga obat bebas atau OTC. Nah, menurut WHO itu BPMH itu adalah komponen kunci dalam keselamatan pasien, khususnya pada masa transisi pelayanan kesehatan. Nah, adapun tujuan dari BPMH ini, wawancara BPMH ini bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh obat yang digunakan oleh pasien, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian untuk mencegah kesalahan dan pengobatan seperti obat terlewat, duplikasi terapi, dosis yang tidak tepat, dan juga interaksi obat. Kemudian manfaat lainnya juga adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien serta kualitas pelayanan. Kemudian adapun prinsip dasar dalam wawancara BPMH. Nah, prinsipnya itu harus menggunakan pertanyaan yang terbuka atau open-ended. Nah, untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam dari pasien maupun keluarga pasien. Nah, dan juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Harus bersikap empatik dan tidak menghakimi agar pasien itu merasa nyaman dan memberikan waktu yang cukup bagi pasien ataupun keluarga untuk menjelaskan serta melakukan klarifikasi serta verifikasi terhadap informasi yang diberikan. Nah, adapun pentingnya pertanyaan open-ended dalam wawancara BPMH itu adalah memungkinkan pasien itu menjelaskan kebiasaan penggunaan obat secara lebih rinci. Nah, berbeda dengan pertanyaan yang tertutup yang hanya menghasilkan jawaban ya ataupun tidak. Nah, pertanyaan terbuka atau open-ended ini mendorong pasien untuk mengingat dan menyebutkan obat-obatan apa yang mungkin dianggap tidak penting seperti obat bebas atau obat herbal menurut pendapat dari pasien. Nah, pendekatan ini terbukti lebih efektif untuk mengurangi informasi obat yang terlewat. Selanjutnya untuk materi yang ketiga ada materi analisis diskrepensi atau kesenjangan obat. Nah, analisis diskrepensi atau kesenjangan obat ini merupakan perbedaan antara daftar obat yang digunakan pasien sebelum wawancara BPMH dengan obat yang diresepkan saat ini, yang ditemukan dalam proses rekonsiliasi obat. Nah, diskrepensi ini perlu dianalisis untuk menentukan apakah perbedaan tersebut itu disengaja atau intensional atau tidak disengaja atau unintensional. Nah, untuk diskrepensi disengaja atau intentional diskrepensi ini merupakan
perbedaan obat yang memiliki alasan klinis yang jelas dan terdokumentasi oleh dokter. Ciri-cirinya itu seperti ada pertimbangan medis, terus dicatat dalam rekam medis, diketahui oleh tim kesehatan, seperti obatnya itu di stop karena adanya kontraindikasi, kemudian obatnya diturunkan karena gangguan fungsi ginjal, dan juga obat diganti karena ada efek samping dari pasien. Nah, kalau untuk diskrepensi tidak disengaja, itu bedanya perbedaan obat itu terjadi tanpa alasan yang klinis, yang jelas, dan bukan keputusan terapeutik. Nah, seperti tidak adanya dokumentasi, terjadi karena kelalaian ataupun miskomunikasi, kemudian berpotensi menimbulkan medication error. Nah, dalam hal ini biasanya dokter itu lupa meresepkan obat rutin kepada pasien, atau dosis atau frekuensi obatnya itu tertulisnya tidak sesuai, atau obat penting itu terlewat saat transisi perawatan. Dan hal itu cukup dapat membuat permasalahan dan juga medication error. Nah, mengapa analisis diskrepensi ini sangat penting? Karena untuk mencegah adanya kesalahan dalam pengobatan, kemudian juga dapat menjamin kesinambungan terapi, kemudian meningkatkan keselamatan pasien, dan membantu pengembalian kebutuhan klinis yang tepat. Nah, dalam tindak lanjut diskrepensi ini biasanya untuk diskrepensi intensional itu pastikan alasan klinisnya itu harus sudah jelas dan terdokumentasi. Kemudian untuk unintensional itu biasanya segera harus diklarifikasi atau dikoreksi terapinya. Nah, diskrepensi ini merupakan perbedaan obat yang harus dianalisis dan untuk mencegah medication error dan meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya untuk pengisian formulir form rekonsiliasi obat, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan di rekam medisnya. Yang pertama itu teman-teman bisa lihat di gambar di samping itu ada lembar rekonsiliasi. Nah, di bagian atas itu ada identitas dan screening awal. Itu ditulis penggunaan obat sebelum MRS atau tidak menggunakan obat sebelum RMS dan dia dengan rincian sebagai berikut. Nah, biasanya itu centang tidak bila pasien benar-benar tidak menggunakan obat apapun, dan centangnya bila pasien menggunakan obat resep, non-resep atau obat herbal sebelum masuk rumah sakit. Nah, kemudian pada pengisian tabel rekonsiliasi obat itu ada kolom nomor, itu diisi sesuai urutan nomor obat. Nomor urut obat sesuai dengan urutan hasil wawancaranya. Kemudian ada kolom nama obat, diisi nama obat yang digunakan pasien, digunakan nama generik, hindari singkatan seperti amlodipin, metformin atau paracetamol bisa ditulis dengan nama generik dan tidak singkatan. Nah, kolom potensi itu juga diisi, di sebelahnya ada tulis kekuatan sediaan obat seperti amlodipin berapa miligram, amlodipin 5 mg atau seperti metformin 500 mg. Kemudian di kolom frekuensi juga diisi frekuensi dari obat itu sendiri seperti berapa kali berapa, 1 kali 1 sehari frekuensinya dibutuhkan, kemudian atau 2 kali 1 sehari atau 3 kali 1 sehari frekuensinya. Kemudian pada kolom pemberian itu juga diisi rute pemberian obat seperti oral, intravena, intermuskular, subkutan, dan sebagainya. Kemudian ada kolom waktu pemberian itu diisi waktu pemberian pagi, malam, atau setiap 8 jam. Kemudian ada kolom tidak lanjut, ini inti dari rekonsiliasi di mana biasanya diisi lanjut aturan pakai sama atau lanjut aturan pakai berubah atau stop. Nah, jika lanjut aturan pakai sama itu biasanya diisi apabila obat itu masih dibutuhkan atau tidak ada kontraindikasi dan juga dosisnya itu sudah sesuai dengan kondisi pasien. Nah, kalau penulisan obat lanjut aturan pakai berubah itu biasanya dipilih jika ada penyesuaian dosis atau ada perubahan frekuensi, ada perubahan kondisi klinis karena adanya penurunan ginjal ataupun hati, itu bisa dipertimbangkan dan lanjut aturan pakai berubah. Kemudian jika ada penulisan stop itu dipilih karena adanya jika pasien mengalami kontraindikasi, efek samping, dan juga duplikasi terapi sehingga obat itu tidak diperlukan lagi. Nah, pada kolom perubahan aturan pakai juga diisi apabila lanjut aturan pakai. Jika pada kolom perubahan aturan pakai itu diisi jika lanjut aturan pakai itu berubah, isi dengan jelas seperti dosis baru, frekuensi baru, alasan singkat perubahan, seperti dosis diturunkan karena perubahan fungsi ginjal dan sebagainya. Dan juga ada pengesahan form di bawah itu diketahui oleh apoteker dan juga ditanda tangan dan berdasarkan tanggalnya juga. Nah, ini untuk mengetahui dan memverifikasi secara profesional dari form rekonsiliasi obat. Materi yang terakhir itu ada SBAR atau Situation Background Assessment Recommendation. Ini merupakan cara komunikasi untuk menghindari adanya kesalahan dalam keputusan cepat. Biasanya direkomendasikan dalam keselamatan pasien untuk mengurangi kesalahan komunikasi antara tenaga kesehatan. Nah, SBAR ini terdiri dari S yang artinya situation atau situasi, di mana melihat kondisi saat ini secara singkat dan jelas seperti dokter, saya apoteker di ruangan X, saya rekonsiliasi obat pasien, dan saat rekonsiliasi obat atas nama ini ditemukan obat penting pada pasien belum didasarkan. Kemudian yang B itu background, latar belakang, di mana sampaikan informasi penting yang relevan seperti pasien rutin mengonsumsi amlodipin 5 mg 1 kali sehari. Nah, sebelum masuk rumah sakit obat tersebut tidak tercantum pada resep perawat inap. Kemudian yang E atau assessment itu penilaian. Nah, dimana sampaikan penilaian profesional terkait resiko, seperti hal ini berisiko menyebabkan tekanan darah atau pasien tidak terkontrol. Kemudian R itu recommendation atau rekomendasi, di mana disampaikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, seperti mohon konfirmasi apakah amlodipin itu dapat dilanjutkan atau sesuai dosis sebelumnya atau tidak.